Darul Ulum PUI Majalengka di mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1. Adapun materi kita kali ini yaitu mengenai produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan produksi adalah 1. Memperbanyak jumlah barang atau jasa. 2. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. 4. Mengganti barang yang rusak atau habis. Kemudian yang kelima yaitu mendapatkan keuntungan, dan keenam meningkatkan kemakmuran. Adapun faktor-faktor produksi terdiri dari 2, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari 2, yaitu yang pertama faktor produksi alam, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran, misalnya tanah, bahan tambang, air, udara, dan hewan. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani untuk kegiatan produksi. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja, penjabarannya yaitu yang pertama tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja, terdiri dari 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. 2. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu, contohnya tukang masak, montir, sopir, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan, contohnya penjaga sekolah, kuli, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari faktor produksi tenaga kerja yaitu tenaga kerja menurut sifat kerjanya. Memiliki 2, yang pertama tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa, misalnya guru, konsultan, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik, misalnya tukang las, tukang beca, sopir, dan lain-lain. Untuk faktor produksi turunan terdiri dari 2. Yang pertama faktor produksi modal, yaitu hasil produksi yang dipergunakan dalam proses produksi lebih lanjut untuk menghasilkan barang lain. Kemudian yang kedua, faktor produksi keahlian atau skill, yaitu keahlian atau keterampilan yang digunakan oleh seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun faktor produksi modal, penjabarannya yaitu pertama, pembagian modal atas dasar sumber. Memiliki 2. Yang pertama modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari perusahaan sendiri, misalnya setoran modal dari pemilik. Kemudian yang kedua, modal asing, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan, misalnya pinjaman dari bank dan lain-lain. Kemudian faktor produksi modal yang kedua adalah modal dasar atas dasar pemakaian. Ada 2. Yang pertama modal lancar, yaitu alat produksi yang habis satu kali proses produksi, misalnya bahan baku, uang tunai, bahan penolong. Ini maksudnya seperti bensin atau alat tulis yang dipakai di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, modal tetap, yaitu barang modal yang dapat dipakai lebih dari satu kali proses produksi, misalnya mesin, kendaraan, gedung, gudang, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis bidang produksi, yang pertama adalah bidang ekstraktif,
yaitu kegiatan mengambil langsung dari alam, contohnya pertambangan, perikanan laut, dan lain-lain. Yang kedua, bidang agraris, yaitu kegiatan mengolah alam atau tanah, contohnya pertanian, peternakan, perikanan tawar, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang industri, yaitu kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, contohnya pabrik makanan minuman atau garment dan lain. Yang keempat, bidang perdagangan, itu kegiatan membeli barang untuk kemudian dijual kembali tanpa adanya proses pengolahan, contohnya supermarket, serba, dan lain-lain. Yang kelima adalah bidang jasa, itu kegiatan memberikan pelayanan kepada konsumen, contohnya perbankan, asuransi, perhotelan, dan lain-lain. Demikianlah materi kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.